Pada tahun 2024, Flow 3D Designer telah update versi terbaru, yaitu versi 2024.2.214. Yang sebelumnya versinya yang terakhir 7.3 kalau tidak salah. Sekarang sudah tidak pakai lagi angka ya kodenya. Sekarang sudah itu buatnya versinya berdasarkan tahunnya. Dan ini adalah versi yang baru saja diupdate. Jadi update terakhir. Nah, pada versi 2024 kali ini ada fitur baru lah ya. Banyak fitur barunya. Salah satunya yaitu yang ada di object browser. Ada perbaikan lah pada object browsernya, yaitu kita bisa mengakses beberapa bagian melalui menu scan di object browser. Kita cek di paling kiri ada penambahan scan. Dan di bagian scan ini, di sub menunya di object browsernya di bagian bawah ini udah ada pengelompokan objek ya, baik yang 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kita lihat pembagiannya ada 2D pattern, shading, lalu ada 3D form, kemudian material, scan dan prop ya, lalu environmentnya. Jadi cukup mempermudah bagi pembelajar yang baru saja mungkin baru mulai belajar, yang mungkin ada kendala jika mereka mengakses beberapa bagian yang ada di area kerja melalui menggunakan tool yang ada di toolbar. Nah, sekarang sudah dipermudah. Contoh misalkan pada bagian pola, misalkan kita klik tanda panah ini, maka di sini ada jumlah polanya 1 2 3 4. Memang nomornya tidak berurutan ya. Nah, tapi kita bisa lihat di sini ada berapa jumlahnya. Ada 14 ya kurang lebih. Dan setiap pola kita bisa selection ya. Yang sebelumnya kita mungkin harus selection di sini. Nah, sama saja. Kita bisa tahu ini nomor 3 ya yang ini. Jadi selain kita bisa mengakses langsung menggunakan transform pattern untuk selectionnya. Nah, sekarang tidak perlu lagi misalkan atau punya alternatif lain ya. Yang sebelumnya sudah menggunakan transform pattern untuk selection beberapa bagian baik di 2 dimensi maupun 3 dimensi, maka sekarang tidak, maksudnya ada alternatif lain. Contoh, saya mau cek nomor 5 yang mana, oh polanya ini, nomor 1 yang mana ini, nomor 3 yang mana, oh ini. Lalu bukan hanya bisa selection polanya, kita pun bisa mengatur ya properti editornya ya. Jadi misalkan namanya ini 3, mau kita rename misalkan, boleh ya, tinggal di rename aja, misalkan front lab misalkan, udah ya, maka namanya akan menjadi front lab. Lalu ada banyak hal lagi yang bisa kita atur, contohnya untuk pengaturan elastik, seam tapping, shearing ya, juga bisa langsung. Jadi tanpa harus selection atau mengaktifkannya menggunakan tool yang ada di toolbar di 2 dimensi. Mau tambahkan bond boleh langsung. Yang sebelumnya ada beberapa tahapan, misalkan harus aktifkan tool transform pattern, selection, baru diaktifkan di sini. Nah, sekarang kita tidak, maksudnya ada alternatif lain ya. Nah, bahkan layernya pun semua sama persis dengan jika kita selection menggunakan transform pattern. Dan selain itu, contoh lain adalah pada bagian shading juga dipermudah. Ada shadingnya ya. Jadi ada berapa jumlah shading yang kita lakukan di area 2 dimensi, maka jumlah itu sama dengan yang ada di scan ini. Contoh, saya mau selection misalkan mau menambahkan top stitch misalkan. Saya pilih dulu komponen yang ini ya, misalkan mana komponennya. Oke, sudah kita pilih dulu. Oh, ini shading, maaf ya, ini shading bukan komponen. Kita lihat shading yang pada bagian bahu aja ya, pada bagian shoulder misalkan mana. Oh, ini tidak muncul ya, maka saya aktifkan dahulu. Oh, sudah ya, kita cari. Oh, ini bagian ini ya, kelihatan ya. Saya akan cari
yang pada, nah ini bagian ini sedikit ya. Oh, dia 2 kali sewing ya, 2 proses. Karena segmennya terbagi, ini split line. Contoh pada bagian ini saja. Misalkan saya ingin ada top stitch, jadi langsung saja, tidak perlu menggunakan tool segmen top stitch ataupun pre top stitch. Kita bisa langsung tambahkan di sini, centang saja. Nah, otomatis di sini nanti ada top stitchnya. Nah, contoh saya kasih warna aja top stitchnya. Jadi top stitchnya bisa per sewing line ya. Jadi kalau sebelumnya kita top stitch itu di sini ya, kita harus add top stitch dulu untuk mengatur jika top stitchnya berbeda ya. Maka sekarang nggak perlu lagi. Nah, sangat-sangat membantu fitur ini. Nah, contoh top stitch colornya, oke, top stitch saja ya. Cuman kalau color masih harus akses dari sini ya. Nah, jadi tetap harus akses di sini. Seandainya top stitchnya warna lain, misalkan saya ambil warna, saya pengaturan warna aja ya, agar bisa ditunjukkan. Oh, sorry. Oke, udah ini. Nah, misalkan pada bagian yang ini tadi saya kembali ke scan. Saya tadi nomor berapa ya? Nah, ini tadi ya. Nah, sepertinya saya udah bisa ganti warna. Nah, top stitch 1 tadi kan. Nah, langsung warnanya muncul di sini. Ya, tetap bisa, kalau untuk warna tetap kita siapkan dulu di sini ya. Berapa banyak jenis top stitch yang akan kita gunakan. Lalu kita dipermudah dengan fitur scan ini. Ya. Nah, dan banyak hal lain laginya. Selain pada sewing, 3D Form-nya juga bisa kita atur lagi. Jadi mempermudah ya, langsung akses di sini. Misalkan saya mau ganti warnanya apa, pada bagian mata misalkan ya, saya pilih oke, ini ya eye-nya ya, lab ya, kita buka tanda panah ini, kita lihat ada apa, oh mesh-nya. Nah, mesh-nya bisa kita ganti ya, mesh-nya contoh, oh ini normal map-nya ini ya, kita boleh ganti warna matanya, misalkan bukan hijau, mungkin ganti biru. Kalau kita punya map-nya, kita boleh cari di sini. Oh, kebetulan saya tidak punya ya, cuman ada ini saja matanya. Jadi kalau ada kita bisa atur ya. Nah, cuma mungkin warna, coba warna ini saya coba warna hijau juga. Coba. Oke. Tuh. Oke ya, mesh-nya bisa diatur. Selain pada avatar, nanti boleh dipelajari ya. Material, oh di sini ada material apa aja? Ada button ya, ada button hole. Nah, jumlah buttonnya ada berapa jenis? Oh, jumlah button ini jenisnya ya. Coba saya cek di sini apakah sama. Oh, satu jenis button kelihatannya yang dipakai. Tapi cuman ini letak buttonnya, ada berapa penambahan button. Ini button yang ini. Kita lihatnya di mana? Apakah muncul di layar? Oh, tidak nampak ya. Tidak, selectionnya nggak muncul ya pada saat kita selection. Oh, kalau top stitch bisa. Kalau button nggak ada ya. Button hole coba kita cek. Oh, nggak ada selection. Oh, ada nih. Nih ya. Tuh ada warna tebal itu sepertinya. Nah, itu pindah ya. Nah, ini bisa kita atur nanti. Angle-nya bisa diatur. Z offset-nya bisa diatur. Bin position-nya juga bisa diatur. Nah, ini measurement juga bisa diatur. Cuman ukuran tidak bisa. Untuk ukuran tetap harus melalui objek browser di sini ya. Untuk ukuran tetap harus selection-nya di objek browser ya, ukurannya. Thickness, berat, lebarnya juga ada di sini. Di scan hanya beberapa, cukup membantu walaupun sedikit pengaturannya, hanya beberapa bagian tapi cukup membantu ya. Oke. Lihat ya, button 1, button hole, cuman yang pas button warnanya nggak berubah ya, cuman yang di button hole saja ada warnanya menebal ya. Kalau ini menebal juga, ini lebih lengkap ya saya rasa. Coba kita lihat apakah ini karena pengaturan dari sini ya. Oh, tidak ada ya. Oke. Kemudian scan juga, kebetulan di sini tidak ada scan. Kalau saya tambahkan scan misalkan, kita coba ya. Scan itu mungkin stage ya. Kita tambahkan state misalkan.
Oke, saya add state ini, add saja, jangan lupa jangan open ya. Oke. Nah, maka di sini baru muncul ya. Tadinya kan nggak ada, sekarang baru muncul, dan kita bisa atur juga. Ya. Nah, tuh ya. Ada apa saja di state ini atau state ini kita bisa atur tuh. Ya. Nah, ada banyak ya. Nah, ini harus luangkan waktu untuk mendalaminya. Mungkin jika ingin mendapatkan penjelasan lebih lengkap, silakan like, comment, subscribe, sampaikan apa yang ingin diperjelas, atau materi yang lain juga boleh. Oke, demikian salah satu fitur yang ada di versi terbaru. Kita akan terus update atau menjelaskan fitur-fitur lainnya yang keren, yang bisa mempermudah maupun efisiensi waktu dalam proses pembuatan pola. Jangan lupa dukung kita terus agar channel ini terus berkembang dan bisa terus berbagi teknik-teknik atau tips dan trik lainnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.